مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطلبتنا في يومنا هذا إلى يوم الآخرة وبعد. Yang dihormati Ketua MWCNU Kecamatan Tanah Bapak Ustaz Bukhari, yang dihormati Pak Kadus Tegelok, Pak Penghulu Masjid Nuruddin Tegelok, Bapak-bapak para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pengurus masjid, pengurus remaja, ketua RT, ibu-ibu jamaah majelis taklim Masjid Nuruddin Dusun Tegelok rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah malam Rabu si mulia niki di tempat yang mulia niki, di acara yang mulia niki bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang belum sami boleh rauh dalam rangka melaksanakan ta'lim, dalam rangka mempelajari ajaran Sayyidina Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang belum sami, dan insyaallah Nabi yang belum sami pelajari malam niki akan menjadi bekal yang kemudian akan membuat yang belum sami bahagia dalam kehidupan yang belum sami akan nanti di yaumul qiyamah. Salawat dan salam silat yang belum sami aturi di balik baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si sampun mendakwahkan Islam dengan cara yang damai, dengan penyampaian yang sangat indah, tidak menyinggung dan menyakiti siapapun yang mendengar dakwah beliau, baik kemudian yang mencintai Nabi maupun yang membenci dakwah Nabi. Tidak ada yang tersinggung dengan dakwah Nabi, karena dakwah Rasulullah SAW semua tertuntun oleh Allah melewat lisan Malaikat Jibril alaihissalam. Mudah-mudahan tiap sami yang hadir di masjid niki kelak di yaumul qiyamah ta'aku sebagai umat di Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tiap sami niki layak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, setelah sebulan penuh tiap sami merayakan Maulid Sayyidina Nabi, mangke malam Rabu kedua niki setelah bulan Maulid yang sami merayakan kembali pengajian yang insya Allah pengajian niki bapak-bapak ibu menjadi amal soleh. Kenapa menjadi amal soleh? Ada banyak yang hadir di tempat ini. Pertama, menjadi amal soleh pengajian niki karena tiang pengusaha niki mangki niki sedang bercinta dengan Allah. Lewat ayat-ayat Allah, lewat hadis Rasulullah yang kemudian terucap dengan lisan beliau yang sangat fasih, yang kemudian diterjemahkan, dijelaskan oleh para waliullah, para ulama dalam kitab-kitab beliau. Insya Allah tiang pelosani sebagai umat bersidang Nabi, karena malam niki berkumpul untuk melaksanakan ketaatan di jalan Allah, maka kemudian niki akan menjadi catatan indah tiang pelosani nanti di yaumul qiyamah sebagai hamba Allah yang sedang melaksanakan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ngaji marak niki akan menjadi tolak bala semua. Jadi lamun anak dengan murah sakit niku karena ngaji bapak-bapak. Nggih, insyaallah sehat. Ngaji niki telu sehat. Penambe roh sehat, nggih. Awak sehat, ketelu jiwa sehat. Loe dengan awak sehat, ekonomi sehat, jiwa sehat. Kenapa? Karena jiwanya gersang. Nah, ngaji marah niki jauhan gubuk, jauhan rezeki yang perlu sami dari seluruh jenis pasar, dari seluruh jenis kerusakan. Ibnu Athaillah As-Sakandari nggih jelasan di paling yang belum sami dalam kitab beliau, kitab Hikam nggih
Lamun tiang lagu sami berkumpul dalam rangka melaksanakan ketaatan di jalan Allah, dalam rangka melaksanakan amal soleh marang niki, berkumpul untuk mencari ridha Allah, maka kemudian tiang lagu sami ini akan dijauhkan dari balaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Arak telu jenis dengan satu jauhan bala di sisi Allah Ta'ala. Nggih. Saat pertama arah dengan terjauhan dengan bala Allah ke 100% terjauhan. Di contoh, ada orang misal, ini contoh doang nih, misal Ustaz Haji Rahim ditentukan takdirnya oleh Allah lemak jalur rebu yang naik pesawat Garuda dan lumbar Surabaya lalu ziarah, bu yang teri pesawat udah mati. Ini kita ini. Tapi karena dia istiqomah di dalam melaksanakan amal soleh dan ketaatan, nenten wanyangke hadiri pengajian di malam Rabu di Masjid Nuruddin dan dia istiqomah mengamalkan ilmu nike, maka kemudian balak niki dihilangkan 100%. Dia jadi berangkat ke Surabaya, pesawatnya utuh, dia dibayarkan tiket, nyampe Juanda dengan senyum dan bahagia. Jadi niki derajat orang yang diangkat balaknya yang pertama. Yang kedua, ada orang yang diangkat balaknya 50%. 50%-nya tidak. Dia niki contoh dulah yang Ustaz Haji Rahim. Takdir Ustaz Haji Rahim baru niki, dia ditakdirkan oleh Allah berangkat ke Surabaya jalur Rebu Ngelema ngadu pesawat Garuda, takdirnya akan jatuh pesawatnya kemudian meninggal dunia. Alhamdulillah naik pesawat Garuda, tetun dari pesawat lagu hidup sehat Ustaz Haji Rahim. Niki balak 50-50. 50% diangkat bala oleh Allah, 50%-nya tidak. Tetun terima salah itu bala. Tapi dia tidak jadi meninggal dunia. 50% balanya diangkat oleh Allah. Kemudian yang ketiga, arah dengan balak bisa terpindah satu kali. Harusnya dia terjadi di alam nyata, itu dipindah oleh Allah ke alam tidak nyata. Ini kita. Yang ketiga ini menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, misal kembali jawab takdir Ustaz Haji Rahim baru ini, sekedar contoh, qaribul lizni. Ustaz Haji Rahim ditakdirkan oleh Allah naik pesawat Garuda jalur Rebu mudah mati terik di segari. Ternyata tidak terjadi. Dia tidur kemudian lalu mesare, di dalam tidurnya dia mimpi naik pesawat kemudian jatuh pesawat. Jadi takdir balak itu dipindah oleh Allah ke alam lain, tidak di alam nyata tapi dipindah ke alam mimpi. Ini pernah terjadi ketika Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah berumur 18 tahun. Nggih, arah lain nggih dengan jari santri Ustaz Haji Rahim, tapi dia tetap berdagang. Jadi dia tetap jadi santri, berdagangnya tidak dirubah. Aran Syekh Abdul Mudaffar. Syekh Abdul Mudaffar niki belajar di Irak, tapi tetap lalu berdagang di Syria. Konteks cerita, Syekh Abdul Mudaffar niki yang lalu berdagang ibu-ibu di Pak Syria. Jari leonda niki dagangan penuh. Lagu aran dengan nutut ilmu niki bapak-bapak ibu-ibu, jiwa santrinya tidak hilang. Di kebani ya lalu berdagang jauh Syria, lalu dari mana lah petunjuk oleh guru. Lalu lah Syekh Abdul Mudaffar niki ke gurunya. Saya ran guru Syekh At-Tafas. Lalu jam guru Syekh At-Tafas ni kira guru Syekh Abdul
Mudaffar. Assalamualaikum ya Syekhi. Assalamualaikum guru tiang yang tiang muliakan. Bahasa Syekh Abdul Mudaffar. Apa Abdul Mudaffar? Niki Syekh ya tiang lumbar berdagang di Pak Syria sekali sebulan. Betulan barang tiang sampun tiang packing niki di atas unta. Mau lagu dan teman tiang bani berangkat namun deman narak petunjuk elit promo namun bahasa jejelok namun teman narak waring elit promo tunas petunjuk promo adik tiang dak suul adab sebagai santri. Nabi bahasa saya at-tafas bapak-bapak ibu. Abdul Mudaffar ndak lalu berdagang minggu ni. Lama minggu ni berangkat. Ikembek saya. Lagu mak berangkat berdagang minggu ni, li tengah langan imam datang Syria yang terapap menang pelot mati. Oh nggih tuan saya. Dek yang bani. Tunas lidah pelogo. Mau masalah boleh. Li tengah perjalanan bapak-bapak yang saya hormati, Syekh Abdul Mudaffar niki badai kata Syekh Abdul Qadir Jalani kada salah sirah. Di tengah jalan. Assalamualaikum Syekh Abdul Qadir Jalani. Waalaikumsalam. Masih baca. Ini Syekh Abdul Qadir Jalani ini masih marah niki umur sama ngiri balik. Waalaikumsalam. Nggih nunasan Abdul Mudaffar marah niki tuan Syekh. Tiang niki sampun tiang packing dagangan tiang penuh ganti niki. Terus lagu tiang sampun lumbar guru tiang siapa kena dit kanggo dek kene petunjuk di guru kena terus Nabi Syekh tiang niki nenten izinan tiang nggak berangkat kembali bahasa Syekh Abdul tadi saya nggak lawan tiang nggak berangkat minggu niki ya tiang terampok kemudian tiang terampok doang ya tiang mati enak niki ya bahasa guru tiang bahasa Syekh Abdul Mudaffar. Nabi bahasa Syekh Abdul Qadir Jalani lampak. Lamun dia lampak, telu kali lipat dia mau bati. Lampaklah Syekh Abdul Mudaffar. Ia bimbang dulu. Lamun bahasa dia jelok galau. Galau Syekh Abdul Mudaffar. Lalu enik kan mana ni kan? Ia lalu takut elik perintah guru. Nantinya lalu dua kepentingan, bagi kepentingan Syekh Abdul Qadir Jalani dia bagi sampai seluruh. Nanti kita timbang. Jadi biasa sesaja lain, nam terbeli guru lebih dari sikit. Apa beda patut marah ni susah kan? Konteks cerita berangkatlah Syekh Abdul Mudaffar. Berangkat bapak-bapak yang dihormati. Begitu nyampe Syria, Masya Allah, tabarakallah, batin telu kali lipat saran Syekh Abdul Mudaffar. Boleh bapak-bapak ibu yang dihormati, boleh. Di tengah perjalanan ngantuk. Aran Syekh Abdul Mudaffar. Bukoyak penginapan. Hotel namun masa mangkit. Mentelah li hotel niki aran cara hotel lain di tenara. Kamar mandi di dalam kamar. Lalu sugol jok lapah celana masih bisa. Saya ngarap kena lapah, salukan lapah masih. Dia jak lapah. Uduk lagi. Ndarak bae zaman lapah cara lain niki ya beri tai marah secara mangkin niki. Mangkin turun di lapah sopleh isi. Nggih. Popok isi. Pempes. Tai terus bara-bara terlanggar lah sakit pedes si kage. Balik tai saya lagi. Udu lah Syekh Abdul Mudaffar. Udu lidriki mun sembahyang. Ingat sembahyang
Tulak nyokotek. Kepeng sama pedagang niki lupa. Si nade itu duduk niki. Mun masari. Selesai sembahyang masari. Le dalam masari niki lah mun ngimpi. Lalu pedagang di tengah perjalanan di ngambil Syria, mun terampok, mun temati. Mun meleng, Syekh Abdul Mudafa. Meleng niki sakit tiang. Marah idam berbuka tegal. Sehingga ngimpi tegal heli tiang. Meleng masih idam, sakit niki. Akhir mantoklah Syekh Abdul Mudafa. Di tengah perjalanan Malik mentelah, saya tahu pada itu Syekh Abdul Qadir Jailani ini kita mentelah. Yang lain Syekh Abdul Qadir Jailani berjulu atau gurunya Syekh At-Tafas. Lagu itu kan deh bapak-bapak ibu. Nggih, kebalik nih kini nara terjadi mana nih kini jejelok. Lalu tiang belum sami lalu berangkat haji, baru olas tuan dulu situ pesilang, isi koper. Rasa tamaan celah, rasa tamaan kopiah, macam. Lagu oleh haji ni pelbagai pesilang tuan guru, kembik buka koper tuan guru ada. Syekh Abdul Mudaffar dia tak mau pulang. Di tengah perjalanan pas nak oleh nikah. Hasil dia jualan sak sisa sak masih lintas ni sisa sak kemadian ini. Dia tak mau pulang. Di tengah jalan tu ragu. Syekh Abdul Qadir atau Syekh At-Tafas? Syekh Abdul Qadir atau Syekh At-Tafas bit yang lain. Guru. Akhirnya Syekh Abdul Mudaffar lalu tiba di gedeng guru ni ke Syekh At-Tafas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Abdul Mudaffar? Niki tuan Syekh dia ngarah hajat dia Syria dia beli niki. Terus maka lunasa niki tuan Syekh ampuraya niki. Kembali dia langgar patengah promo niki. Apa tu? Nggih pelenggi dan tiang petunjuk. Dia tiang berangkat belagang dan ini lagu promo tiang petunjuk. Sampunan berangkat dia sejak tabrak niki. Hingga sedikit yang promo langsung tiang berangkat niki. Maka pas tiang berangkat niki, dioleh-oleh tiang niki, mau tengah jalan dia ngimpi. Persis marah kalimat promo. Di tengah jalan dia tiang terampok, tiang termati. Persis ngimpi tiang niki. Marah fotokopi warna. Bicara makin persis marah asli. Nabi Basir Syekh At-Tafas, Abdul Mudaffar, ialah karamah Syekh Abdul Qadir Jailani. Mula kamu ni yang mati terampok, tapi karena karamah Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, kamu nak berlaku langsung pintu alas kali Syekh Abdul Qadir Jailani berdoa kepada Allah Taala agar takdirmu berubah. Jadi takdir kamu yang mati lalu pada agama Syekh Abdul Qadir Jailani rubah si doa. Angkat takdir niki bapak-bapak ibu yang hormati, ia baru berubah si amal soleh. Ia baru berubah si doa. Ini bukti. Niki soal balak yang dirubah perwujudannya oleh Allah. Mana buktinya umur itu bisa dirubah oleh doa? Ini dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, bapak-bapak ibu yang hormati, begitu beliau diciptakan, Nabi Allah Adam ini langsung tebeng catatan selaku keturunan Bani Adam itu. Oh ni usah saja lahir Arab. Lemak yang lahir di jejelok, mudimin di atas telung dasa umur, mu yang saya beli dia, beli hempok, beli sangke. Jadi julik di anak lemak seninan dia oleh nomor tengah. Mu lemak yang lalu jok Mekah nanti tahun sekian,
sudah diperlihatkan Nabi Allah Adam alaihissalam selaku yang belum menikah. Saya kan kita berjangka pira umur, mbita tak mati, Nabi ruangkan kapan, Nabi jadi kurung bata, saya salatan, saya turunan 70 umur. Pira kali terzikiran, saya sangat ngantuk jika zikir, saya sangat ngantuk jika zikir, sudah semua diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Sehingga Nabi Allah Adam alaihissalam melihat salah seorang keturunannya yang menjadi Nabi dan Rasul yang umurnya pendek, kontak umur Nabi nikah. Ya. Dulu baru ini Nabi Allah Adam alaihissalam jawab malaikat Jibril bahasa jajan malaikat Jibril nggih Nabi Allah Adam alaihissalam niki keturunan jangan sakonek kalau umur jadi Nabi dan Rasul bau yang sedekah umur dia bau bila yang belum sedekah niki Nabi Allah Adam alaihissalam telung desa tahun ada sapu beluan umur sehingga umurnya 50 tahun di dalam ketentuan 50 tahun ada 10 tahun umur bersedekah umur si Nabi Allah Adam alaihissalam kira telung desa tahun Nabi masuk niki bapak-bapak sebelum jangan lanjutkan lamun untuk bersedekah sampunan bersedekah 100% bagi bahari kembali itu berisi di mana Nabi sejak pada bersedekah selaku harta di kantor. Kenapa? Itu dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Contohnya, nenten sedekah selaku umur hanya 30 tahun boleh sedekah. Oke, amal ini langsung dia catat langsung malaikat Jibril alaihissalam. Kalau benar dengan bersedekah, bisa sisibat di masjid catat. Jam piren bersedekah, tanggal piren. Soal itu manusia murah lupa. Mubarak kepeng selawat untuk ternyata menyusul batu di masjid. Para diri jadi wali, hebat. Kamu susungan kepeng, para diri sakti. Padahal menjogel batu. Nah, akhirnya kemudian bapak-bapak yang saya hormati, Nabi Allah Adam alaihissalam sedekah umur telung desa tahun. Pada saat Nabi Allah Adam alaihissalam tepat umurnya ingin dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Assalamualaikum bahasa malaikat Israel. Waalaikumsalam. Nabi Allah Israel. Nabi Allah Adam alaihissalam. Niki Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya yang datang nyambutnya, ya. Ada yang udah batal, ya benar sih. Yo maka lagi ketujuh kan masih umur dia kali belum desa tahun. Tahu diri nggak mati Nabi. Jadi kalau ada orang soleh tahu diri kira nggak mati wajar yang ngasih tahu Allah. Bukan Pak Bukhari. Pak Bukhari jadi tahu diri kira nak mati dikit. Nabi Adam langsung protes dengan malaikat ada yang milih Israel kan masih umurnya kan belum setahun. Ya, pengen lupa dengan malaikat Israel. Ialah penyebab munas maaf bapak-bapak ibu. Ia penyebab dengan pertama lupa ketika Nabi Allah Adam alaihissalam akan dicabut nyawanya. Ya, pojam belum sabi keturunan niki di bitoa murah lupa. Karena siapa lebih lupa niki Nabi Allah Adam alaihis lupa itu sampun sedekah umur telung dan setahun. Nabi bahasa malaikat Nabi Allah alaihissalam kan pergi lah waktu pergi periksa raport keturunan dia jari niki. Arab pergi daik Nabi umur kota pergi sedekah telung dan setahun. Tentu. Angkat lunas maaf ibu tiap pagi di bapak-bapak ini lamun arah dan bapak-bapak sampunan ibu bapak-bapak yang wakil ibu-ibu ini kira arah dan satu pak dong lagi kopi sedot sia parang gula lagi sampunan lewasan kelas ini dan sengaja bapak ini ikhlas dan mungkin sengaja ya kurang ajar dia punya kopi bergula di sisi ya mungkin nah yang lanjutkan begitu Nabi Allah Adam alaihissalam sadar dan saya lupa niki
malaikat Israel bahasa Nabi Allah Adam alaihissalam bau ternegosiasi dulu ni Nabi bau ternegosiasi dulu ni yuk negosiasi berapa malaikat Nabi Allah Adam jangan ingin berdua di Allah Ta'ala subhanahu doang sila Nabi model yang pengusaha datang mereka cabut-cabut bau aku tak kamu langsung cabut-cabut si malaikat Ben jangan ingin berdoa seberat doa. Okey sila. Berdoalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Ada yang Nabi Aram tergentik doa Nabi umur 13 tahun saya sedekah ni. Tentu ulun berdoa arah Nabi berdoa. Dia narak ke berdoa marah imam di masjid Jelok bilu-bilu dah darah dijawab. Aku lalu Nabi Allah Adam alaihissalam ya Allah tiang mimpi sapun tiang sedekah nomor tiang 13 tahun memakin tiang lunasan kerti 13 tahun mimpi dijabah doa Nabi Allah Adam alaihissalam pilih sintegenti 16 tahun ini tertulakan 13 tahun angka lunas maaf bapak-bapak ibu lama tempat sedekah di jalan Allah ini mungkin deketi marah-marah lagi sedekah. Misal pelongo makin naikkan ulang di maulid renggi polak mungkin deketi si renggi polak si Allah Ta'ala memang ada mulut papan pasti renggi untuk belum ingin naikkan pundi sahabat loas boleh pundi lumut beli jadi itu jadi ada balak yang dipindah alamnya oleh Allah kepada siapa? Pada orang-orang yang marah yang pengusaha diri yang menghadiri pengajian marah ini boya batur sapiak yang pengusaha berombok iman di balik Allah Ta'ala saya kajian batur Tuhan guru di perampok kajian batur perampok jadi batur di tempat itu ada yang mau ngerampok dengan ini sih perampok ini penting. Oleh karena itu bapak-bapak yang kami hormati, majelis marak niki minimal telu mau. Jadi saya yang belum sami hadir di majelis marak niki untuk 3 yang belum sami dapat. Pertama ziyadatul ta'ah. Yang belum sami ngaji marak niki berumur ketaatan di balik Allah Ta'ala. Mula yang belum usami kita sembahyang wajib doa. Gara-gara yang belum usami hadir ngaji milih sembahyang sunnah. Mula biasa yang belum usami sembahyang di tanah zikir. Gara-gara yang belum ngaji marah tinggi hingga sembahyang zikir, kelas doa selalu khusyuk. Mula yang belum usami sembahyang berjamaah doa niki pun masbuk kereng kayak sekwe foto mau dibantu popo. Tapi gara-gara yang belum usami ngaji niki ziyadah ta'ah menambah ketaatan yang belum usami taek yang belum usami di masjid kereng terbagus tangkong terbagus rasa bagus niki suci ibu-ibu di depan mahal lagu berutah. Nas maaf, duit dengan bangga, terutama ibu-ibu julu lebaran. Jangan dibagi tedeh merek bukan lah. Yang di otak, tahu ni. Ben masih merek, masih haji. Assalamualaikum, ini malam ini. Gopon baju assalamualaikum papas kanan ada yang masih saling kiri niki masih endang kiri kan assalamualaikum ini gopon niki mula langsung tersediu merek nabiaran telekom isi jamaah lah mahal sih dia telekom dari 500 iya zikir langsung iya ini bisa kena lagi iya nah niki berarti yang belum usah ini belum ziyadah ta'ah, tidak menambah ketaatan.
Kemudian yang kedua, ziyadatul ihsan. Orang ngaji niki berambah kebaikannya. Biaran ziyadatul ihsan. Aran ziyadatul ihsan niki tiang belum usah lihat amal soleh pegawaian diturak suruh. Misal ngaji marak niki dia dulu lah aja sih bahkan ila jamaah laki bini arwah dari masjid tuan guru sampun hadir dia dulu lah rumah berjulur datang itu ziyadatul ihsan. Berjulur datang nggih menjauh salawat ke masjid zikir dulu sembahyang sunnah. Nah, yang dimaksud ziyadatul ihsan niki perspektif penilaiannya dia terhadap orang lain niki selalu perspektif yang positif. Tidak melihat orang dengan suzon. Nggih, aran ziyadatul ihsan bisa makin tengaji marang niki bapak-bapak ini. Hasil pengajian ini boleh dipraktekkan langsung. Niki berarti pengajian ini sudah ziyadatul ihsan. Yang ketiga, ta'zimur rahmah. Ngaji maradiki adalah ta'zimur rahmah, menambah kasih sayang. Beliau ta'zimur rahmah, contoh di ibu-ibu. Ibu, angkat tangan. Sasampun nganak angkat tangan. Juang anak gua mikir di tendara-tendara jadi ngaji mikir arah saya beranak sekir angkat tangan, saya beranak dua beranak telu saya sampun budi baik nih menjam balik ketuanan beban. Ta'zimur rahmah itu paling besar di ibu-ibu. Ini contoh. Pelengkin ngaji marah niki ibu. Karena lamun barun subur pelengkin anakan niki Nabi subur di kalimat nangis nangis. Nabi udah ibu bisa subur nangis niki. Alhamdulillah subur anak sehat tahu nangis. Gimana nih? Langsung dulu Pak Ibu si pelagi penyusul nyusul ke bapak jadi dulu. Pira bulan itian pelagi ibu-ibu siwak bulan sakit ibu-ibu kelalah pelagi berdian kelalah berdian itu yang pelagi lampak dan kepengitan potong sandal tertutup isi dia tindo mereng ditahu tapi lagi langkap berbayar udah langkap melunjuk ini gitu siwak bulan pengen marah ni gitu mau nganak lunas mah senikmat nganak selalu berubah kan mulai diet sangkem terus berdiam sayang kembung buat sangkem buat kudang berombo perang ini marah ni ibu bulan telung dasar 4 jadi telung dasar baru perang serapu berbeda balik. Begitu keluar sakit Nabi sakit ibu keluar sakit jirahin unin sangan ya ditemangan. Begitu keluar anaknya menangis kan ibu langsung pelagi ubah mau pelagi susuan padahal masih sakit. Itu yang disebut dengan ta'zimur rahmah.
Sesakit-sakitnya nikmat yang keluar dikit, Plongo tetap syukuri. Itu ta'zimur rahmah. Belian sekedik bijan Plongo ibu-ibu mulai sogol gigi nggih. Kadang sekit, kadang langsung dua sogol gigi. Nggih ibu nggih. Kadang atas doang atau kadang di bawah edah pemilu gigi dikit. Mulai nyusu ngaku di maraniki ibu. Ngaku aniki dan timpak dijadi. Arak maraniki. Anak mulai dong kok nanti maraniki. Re kan. Padahal sakit. Ngaku bapak ngakuan maraniki legiran semen. Maraniki. Tapi karena niki biji Plongo masih kecil, Plongo nama. Kenapa yang keluar? Di situ yang keluar adalah ta'zimur rahmah. Seandainya bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu, Plongo tidak pernah ngaji soal kasih sayang sampai kita teteh biji niki. Karena Plongo sampai rajin ngaji, ibu-ibu, ta'zimur rahmah, kasih sayang luar biasa dikit keluar dari itu. Padahal munas maaf bapak-bapak ibu, marak niki sakit pelengih betiang, marak niki sakit pelonggongan, marak niki adalah pelengih begadang, berjaga ibu, belum tentu lemak nun baja nak kasih sayang di pelengih, belum tentu. Belum tentu lemak nun merari munasolah kena rugu pelonggoh ibu, belum tentu. Belum tentu lewat dompet mati benar rajin datang jauh kubur doa Plongo, belum tentu. Belum tentu Plongo meninggal dunia tetap pada perempuan dengan Plongo sami pati, belum tentu. Belum tentu malah perempuan datang ngaji munah melek, munah khusyuk, munah amalan pengajian malah Plongo, belum tentu. Tapi Plongo tetap kasih sayang. Tetap Plongo doakan dia luar biasa. Mudah jadi anak soleh soleh. Itu yang disebut dengan ta'zimur rahmah. Sehingga hasil pengajian yang terakhir itu disebut dengan ta'zimur rahmah. Kasih sayang ini bertambah luar biasa. Nah, orang yang tumbuh ta'zimur rahmah di dalam hatinya, pengajian niki kemudian dia membuat dia makin haus akan mahabbah kepada Allah. Orang yang haus mahabbahnya kepada Allah, ngembi tentang zikir, dinilah. Ya saya main ngintak dan zikir. Dik murak nginteman. Ini kadang ngarak dengan zikir mati. Kebetulan yang undang ustaz dengan kuah, mau dia bikin zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengan maghribnya kisah. La ilaha illallah. Langsung pesan apen balik sih. Batuk ni. Buka silakan ke. Bentelu bentendam jamak si alam. Bila lu kode suara conge masih tembak sangkai kah masih lah ada di mana. Nah, orang yang ta'zimur rahmah, orang yang kemudian bertambah rasa kasih sayang dalam hatinya, maka kemudian setiap ketukan kalimah la ilaha illallah itu yang kelihatan dan terasa adalah Nah, orang yang sudah ta'zimur rahmah ngaji niki, jelang tamu pengajian niki tuan guru ceramah jeung kebatuk, ceramah jeung lekak kere, ngarak tuan guru. Ada kejadian di Dewapis. Mak niki kita jawab tuan guru. Kereng maratian kereng dak. Berjawab di teri.
ngantok telah ngantok. Nah, yang ta'zimur rahmah itu yang kemudian ya Allah, seandainya tiang lulusan sudah berada pada makam itu, tengah gini ki marak fotokopi, ini tenarak telang baris segede-gede, marak tengah rekam YouTube marak utuh, ini makin ngaji paham itu paham, baru nesak sejadah lupa. Ini marah niki bapak-bapak. Oh, jika ngaji marah niki, oh, tentu kamu, iya niki mana? Mau ada yang tergesak-gesak batu kahwin, kenapa di pengajian angka ini? Ya angkanya nanti, angka ini, wah. Nabi kena pelajaran itulah. Engkau ngarang ingat. Berarti ngajinya belum nyampe nikmat ta'zimur. Membicara tak ada nyampe ta'zimur rahmah. Idza ayyakuna laka izzun la yufna fala tasta'izanna bi'izin yafna. Ya bahasa nano Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Idza arada an yakuna laka izzun la yufna fala tasta'izanna bi'izin yafna. Lamun tiang Logo Sami masyarakat Jajelok Masjid Nurudin berdua pekayunan agar tiang Logo Sami derajat tiang Logo Sami terus diangkat oleh Allah, fala tasta'izanna bi'izin yafna. Maka jangan tiang Logo Sami mencari kemuliaan dengan cara yang tabu, dengan cara yang kemudian tidak diridhoi oleh Allah. Biaya niki dalu ngaji adik dukun dengan biaya niki dengan sabaraja hakikat dengan sidin ahli hakikat di tuah tahun jadi tuan guru yelin dalu ngaji oleh ngaji mungkah sembahyang nggih mungkah milih zikir naik masjid dewa angka moran simbol kosong buat ini. Ini kosong bahasa itu. Dia agak kotor. Manusia yang beda. Gula, jadi bakar, malik di sembahyang. Umuran aspal Nah, orang-orang yang belajar hakikat tidak pada guru yang benar, maka salah taklidnya. Dia dengan beraja hakikat niki, ia beraja patih itu salah nih. Dengan ahli hakikat, dengan beraja hakikat, ibu ia belok, beraja li guru sak belok, ia mulai li perajaan al-fatihah li sembahyang. Ia betul salah. Di dalam kitab Bayanul Kubro, kitab Bayanul Kubro niki adalah kitab ahli hakikat yang dulu di Lombok dikembangkan oleh Wali Nyatok. Wali Nyatok ini kitab Bayanul Kubro ini di Lombok. Dia tahu ini Lombok Tengah. Sangit nih. Jadi ini dengan Lombok Tengah. Sangit nih. Nah, di dalam kitab Bayanul Kubro kejelasan yang Logo Sami bapak-bapak ibu ia sampun ngebagi si ketujuan si Bayanul Kubro padahal masih belum sampai. Alhamdulillah pira huruf? Alhamdulillah huruf Pak. 5. Penambe alif. Kedua la. Ketelu ha. Keempat mim. Kelima lamun ulama tasawuf, bapak-bapak ibu yang saya hormati, alif niki tokolan sing pada marapala sembahyang zuhur. Lamun ulama hakikat, alif di dalam kalimat alhamdulillah
pada pahala marat dengan sembahyang subuh. Lam niki pada marat dengan sembahyang zuhur. Ha pada marat sembahyang asar. Mim pada marat sembahyang maghrib. Dal pada marat sembahyang isya. Lah dengan dia ngaji lalu padahal yang disebut dalam kitab fikih pada pahala ini pada dengan mengucap alhamdulillah li al-fatihah niki diulak sembahyang di terjemahan. Padahal di dalam kitab Bayanul Kubra niki dijelaskan bahwa dengan mengucapkan alhamdulillah di dalam sembahyang niki padahal penjelasannya di dalam sembahyang di kitab itu. Pahala berarti sampun sembahyang 5 waktu pahala. Di kalimat alhamdulillah sampun dah dengar niki bapak-bapak. Tumben kan? Saya nak ngaji. Buk dia tu tendek militer ngaji. Sibuk main HP di mobile. Nggih. Nah, niki kedudukannya adalah ta'zimur rahmah. Bertambah terus rasa kasih sayang di dalam hati tiang pelunggusan, sehingga cocoklah Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam melanjutkan fatwanya, tiang pelunggusan miliki la tashab sad la tashab didik bebaturah man la yanhaduka sai haluhu man la yanhaduka haluhu sai sambil mampu membangkitkan rasa cinta yang belum di pada Allah Ta'ala. Adin munas maaf bapak-bapak nggih lamun tiang belum di bebaturan boyak batur sak merombok mahabbah di pada Allah Ta'ala. Jadi bebaturan satenya terlalu boyak cincin terus ada sakit jari barang ngangkit tereng sak berandangan buku keris atau goyang ini sama ayat-ayat sapi atau burung taat dini boyak batur sama burung muda maka mudi batur di mana diri jodoh mana jodoh untuk bagi pengantin apalagi dari bani tidak sikit wa yadulluka ala ma qalbu dan mampu menunjukkan kamu kepada jalan Jadi boyak batur sabrubuk mahabbah tiap belum usaha ditipali Allah Ta'ala dia mampu mendekatkan tiap belum usaha ditipali Allah Ta'ala. Dia budaya batur yang ngelamasan doa lu seki bertemui utang si joka lu seki bertemui ya pelihan sedih dengan jodoh mati apa selalu seterepot berterepot satu mangan berterepot berdosa dah sedih dengan sepelihan boya batu malah saya sekirahi dah kanak-kanak berkelor lagi sholat kan boya dengan saya tahu juaan sumbangan ke masjid jadi dia repot lalu batur okay? Boya batur saya tahu doa papa lalu ini dia terselawatan itu dia terselawatan dia terbaik batur saya sekirahi ninding ya Allah entah lalu beli basuh ni sekir sitanya entang bayi balon sitanya pada hidup kita nak mesak kapok perjalanan datang warung bakso bungkus medan di jarak gede-gede nah dikit cocok sampunan marah niki desili disebut atau didik marah niki ngelamasan merugian itulah bapak-bapak ibu-ibu yang hormati mungkin yang bisa yang sampaikan karena Imam Syafi'i mengatakan ra'sul ilmi khasyatullah. Ra'sul ilmi khasyatullah. Imam Syafi'i jelas mengatakan dalam kitabnya ra'sul ilmi khasyatullah. Puncak dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut yang belum usaha miliki mati dalam kondisi tidak sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Marah niki bapak-bapak yang hormati selama hidup niki yang belum usaha miliki pasti terbit potensi untuk berbuat maksiat. Jadi manbangga juga sih amal sama itu.
Jadi dengan hidup niki marak dengan balap WSBK bisa segala. Mod Superbike, betau nek ke 5 delik. Pira tahun ini bisa segala. WSBK niki 19 sampai 24. Jadi WSBK di Lombok Tengah niki tanggal 19 sampai 24. Coba peligi perhatian malam Senin ini tuh MotoGP ini bisa segera malam Senin. Kira-kira yang ketuanan nanti jujur selepan bapak-bapak. Sak paling dulu ngebut lo desat angkat bendera sih. Anu niki, ini angkat bendera. Was. Kira-kira sak paling dulu pelai penembik drone terlepas itu kira-kira juara sedikit. Belum tentu. Non tikungan kedua tri. Nabi masuk niki bapak-bapak. Yang menentukan juara niki sak finish paling pertama. Jadi paling mudah ya tahu lagu. Salah leng ya Pak, bagi finish besar. Ya juara kan. Marah niki dan ngaji belum tentu udah mati husnul khotimah bapak. Angkat tetap jaga diri, sehingga itu berpotensi gawe maksiat, gawe kemungkaran. Jaga diri tadi tidak gawe kemungkaran. Harus dua dosa kode. Iya mati. Ini kan gawe dosa kode, berdosa. Suul khotimah. Nah, niki belum takzimur roja. Jadi orang takzimur roja, dia tidak mencoba-coba gawe dosa datang kode. Nah, yuk masuk niki segera. Sila berdoa bapak-bapak ibu sampun isen. Lunas maaf zahir batin, mungkin arah kalimat yasin ini gue perasaan kamu sami yang lunas maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'ama wa yakrim mazida ya rabbal alamin kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa jami'il ahwali wal afat wa tudharrina biha min sayyi'at wa tarfa'na ila darajat wa tuballighuna biha sabayat min jami'il khairat bil hayat wa dal mamat. Allahumma qala fadl arifin wa ja'alna ya Allah min al ulama al amilin wa ansurna bi zumratil awliya wa aminna ya Allah bi mawt ash-shuhada'i as-salihin. اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتقربنا بعد هذا تباركا مباركا حسنا معصوما. اللهم شغل جوارحنا في طاعتك وشغل قلوبنا في معرفتك. اللهم اغفر لنا يا الله ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولمشايخنا واخواننا وقرابتنا وصحابتنا والناس اجمعين من المؤمنين ومن المسلمين وسلم الاحياء منهم والاموات. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. والفاتحه.